Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya ini pagi ini? Luar biasa. Semuanya sehat, amin. Amin. Semua semangat, Amin. bersuka cita dan semangat Bapak Ibu Saudara ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa bagi kami ketika kami masih ada di hadapan Tuhan. Ketika kami masih sehat Tuhan. Ketika kami masih hidup, masih kuat Tuhan untuk kami datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Itu semua karena pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang masih Kau berikan bagi kami pada saat ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa selalu memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang bekerja Tuhan, Roh-Mu yang mengambil alih seluruhnya Tuhan. Bahkan Tuhan yang senantiasa mengurapi, melawat setiap kami Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan kami boleh rasakan. Kami rasakan hadirat Tuhan. Kami boleh rasakan kuasa-Mu Tuhan. Memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan tahu apapun yang sedang kami pikirkan. Apapun yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Bahkan apa yang menjadi persoalan kami pada saat itu Tuhan tahu. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sangat mengenal hati kami, pribadi yang sangat peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, karena Dia yang layak kita puji, layak kita sembah, layak kita agungkan. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, Engkaulah kekuatan setiap hari. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolong, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan lagi, Yesusku, Yesusku, amin. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolong, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal. Biarlah ini menjadi pujian kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolong, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Gunung tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu.
Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau selalu bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah sembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sebentar juga Tuhan, kami terus tinggikan nama Tuhan. Kami mau berglori bagi Tuhan. Kami mau tinggikan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan lewat pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya sapa kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Siap memuji Tuhan. Amin. Siap tinggikan nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau dari kita. Haleluya. Haleluya. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Haleluya. Pujian ini mengatakan saudaraku kita menari seperti Daud menari. Amin. Daud adalah raja yang besar. Raja yang luar biasa diurapi Tuhan. Tetapi dia mau selalu datang kepada Tuhan. Menyembah, menari, bermain musik di hadapan Tuhan. Dia tidak malu-malu. Amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masih kuat berdiri, amin. Masih mau memuji Tuhan. Amin.
Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Haleluya. Kejaplah dan Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat saja yang bernyanyi. kejaplah dan Amin. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan, sama-sama. syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Adakah kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan Bapak Ibu? Sudah berapa banyak yang Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu? Kebaikannya, berkat-berkatnya yang tak terhitung, tak terceritakan. Betul? Amin? Iya, jadi adakah yang mau menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini? Saya persilakan maju ke depan Bapak Ibu. Aduh, tadi katanya banyak berkatnya, tapi disimpan aja ya. Baik Bapak Ibu, saya mau sedikit bersaksi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada keluarga besar maupun kepada saya pribadi. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 1 bulan ibu mertua saya sakit, dirawat di rumah sakit Elizabeth, dan pada akhirnya hari Jumat yang lalu sudah dipanggil Tuhan dengan usia 92 tahun. Amin. Mau berumur 92 tahun tapi tetap sehat. Ya, ibu mertua saya tetap sehat Bapak Ibu, tidak ada pikunnya. Ya, tetap sehat, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari Senin kemarin itulah acara peradatannya. Ya, sahur matua ya kalau kita orang Toba, kalau kami cawir metua gitu. Luar biasa pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kami rasakan. Kami yang 5 bersaudara, kami paling kecil, semuanya akur. Ya, walaupun suami saya sudah di surga, tapi mereka sangat baik kepada kami. Mereka tidak kelihatan bahwa suami saya tidak ada lagi, tapi mereka sangat peduli kepada kami Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sedikit pun pertengkaran di dalam hal apapun, warisan apa semua berjalan dengan baik. Dan satu hal Saudara yang saya tidak pernah harapkan saya dapat lagi dari ibu mertua saya, luar biasa. Tuhan membagikannya bagi saya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah harapkan itu.
Karena memang sudah dibagi sebelum beliau meninggal, sudah dibagi semua. Tapi rupanya masih ada yang disembunyi-sembunyikan. Luar biasa. Yang tidak saya pikirkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, memang itu bagian saya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mau bertekak dengan alasan warisan. Biarkan saja. Kalau memang itu bagian kita, pasti untuk kita. Amin. Jangan mau berkelahi hanya karena harta warisan. Ya, haleluya. Jadi peradatannya berjalan dengan baik, semua dicukupkan, semua biaya juga tidak ada kami yang dilibatkan, semua adalah dana dari ibu mertua saya. Ya, dan cuaca juga pada hari itu pas Maria Raja juga cuacanya bagus, pas acara adatnya juga semua bagus. Padahal musim hujan itu semuanya karena kami memang keluarga menantu-menantunya selalu berdoa. Ya, haleluya. Dan puji Tuhan, kami percaya ibu mertua saya sudah pergi dengan tenang di sisi Tuhan, ada di surga pada saat ini. Haleluya. Demikianlah saudara kesaksian saya, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita selalu rindu firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan itu menjadi patokan kita, acuan kita di dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kesasar, kita pasti akan tetap di jalurnya Tuhan. Haleluya, mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan sambut firman Tuhan. Mari kita rindukan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan, aku rindu. Amin Yesus. Tuhan, aku siap. Haleluya. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan firman-Mu. Kami rindu Tuhan roh-Mu yang kudus Tuhan, mengurapi setiap kami Bapa. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi, Engkau lawat dia, pakai dia Tuhan dengan urapan yang luar biasa yang daripada Tuhan.
Tuhan berkatilah setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh diubahkan, boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami Tuhan ditolong oleh Roh Kudus supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya kalau kok tiba-tiba Ibu Jerry yang berdoa karena saya main musik. Jadi nggak mungkin juga saya tiba-tiba langsung kabur kemari ya. Ya semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-12. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-12. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Baik, kita akan membacanya bersama bergantian. Saya yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus Allah kita adalah Allah yang adil, amin. Kenapa saya katakan Allah yang adil Bapak Ibu? Seringkali dalam hidup kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Anak pertama selalu dituntut untuk menjadi contoh dalam keluarga. Ya. Anak pertama selalu menjadi kalau mau saya katakanlah, menjadi seorang figur. Banyak tuntutan kepada anak-anak pertama. Kemudian anak paling bungsu itu biasanya paling dimanja daripada anak-anak yang lain. Kebetulan kami adalah 3 bersaudara. Saya paling besar, adik saya perempuan si Debbie, kemudian yang ketiga adalah laki-laki. Yang nomor 2, yang tengah-tengah bingung kadang-kadang. Kadang-kadang dia merasa bahwa dirinya itu tidak diperhatikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang nomor 1 selalu diutamakan, maksudnya diutamakannya adalah selalu diminta untuk menjadi contoh. Jadi beban dalam hidupnya itu banyak, ditekan terus sama orang tuanya. Kemudian perhatian sama orang tua juga terpecah juga sama anak paling kecil, anak paling bungsu. Sehingga biasanya anak paling tengah-tengah
itu bingung. Dia mungkin tidak mendapatkan kasih sayang penuh. Dia merasa bahwa tampaknya bapak saya nggak sayang dah sama saya. Tampaknya ibu saya nggak sayang dah sama saya. Bapak Ibu, saya kan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan memang Kau adil ya. Bukan berarti bahwa anak pertama selalu dituntut. Bukan berarti bahwa anak paling bungsu selalu disayang. Bukan berarti anak tengah-tengah itu kurang kasih sayang, Bapak Ibu. Semuanya Tuhan itu adil. Tuhan berikan keadilan, Bapak Ibu. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam tengah-tengah situasi ketidakadilan di dunia sekarang ini, ya, mungkin kita bingung, aduh, apa yang harus saya lakukan? Seperti minggu lalu saya katakan, anak-anak remaja, pemuda, kalau kita punya anak-anak remaja dan pemuda, tolong dijaga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena semakin banyak marak anak-anak remaja pemuda yang tidak tahu diri. Mereka lebih suka berbuat onar, kalau mau saya katakan. Lebih suka mencari masalah daripada menyelesaikan masalah. Ya. Dan itu membuat kita sebagai orang tua kadang-kadang khawatir. Pada pagi hari ini kita Bapak Ibu akan belajar tentang keadilan Tuhan Bapak Ibu. Dari ayat-ayat yang kita baca Bapak Ibu. Apa yang bisa kita pelajari dari keadilan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Bapak Ibu. Mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Saya ulangi sekali lagi. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Bapak Ibu pernah nggak merasa kok saya sepertinya ditindas ya sama kakak saya? Saya merasa saya ditindas ya sama abang saya. Kok saya merasa bahwa saya ditindas ya sama keluarga saya? Mungkin dalam pikiran kita berpikir membalas dendam Bapak Ibu. Gak suka dengan hal seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ayat firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Allah yang membalas penindasan kepada kita orang percaya. Dan Allah lah yang akan memberikan kelegaan kepada kita yang ditindas. Ingatlah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua dan kita nggak tahu kapan Yesus akan datang kali yang kedua Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Tetapi akan datang waktunya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan nggak pernah melihat, oh kamu adalah orang yang baik. Di depan kita mungkin Bapak Ibu kalau melihat saya, oh si Hero orang yang baik. Tapi di belakang Bapak Ibu nggak kenal saya seperti apa. Karena banyak orang hanya menampilkan, kalau mau saya katakan bermuka dua ya, seperti munafik. Di depan baik, tapi di belakang tidak baik, jahat. Tuhan tahu Bapak Ibu dalam hidup kita, di manakah kita memang benar-benar baik atau kita berpura-pura baik. Allah kita tahu Bapak Ibu, kita nggak bisa seenak-enaknya saja, kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita menipu Tuhan dengan kepolosan kita nggak bisa. Kalau menipu manusia kita bisa, oh dia orangnya polos nggak mengerti apa-apa. Tapi bagi Tuhan di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ketika kita mengalami namanya penindasan jangan takut. Ketika kita mengalami namanya disepelekan sama keluarga kita ataupun gak dihormati, jangan takut, slow saja. Santai saja kalau mau saya katakan. Hari Kamis yang lalu di KKA kami juga cerita tentang hal-hal seperti ini. Dan saya cuma bisa katakan, ya sudahlah, saya hanya bisa surrender saja, berserah saja. Menjalani semuanya dengan baik. Daripada saya protes sama Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu ketika kita
Ketika kita mengalami penindasan, marilah kita tetap beriman ketika kita mengalami namanya penderitaan. Ketika kita mengalami penindasan, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Amin. Tuhan, kau nggak adil. Dia orang jahat, tetapi kenapa engkau berkati? Tuhan, dia nggak pernah ke gereja, tapi kenapa engkau berkati dia, Tuhan? Gak usah pikirkan hal itu, Bapak Ibu. Karena Tuhan akan memberikan porsinya kepada orang-orang yang benar. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari keadilan Tuhan? Ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ketika saya baca ini saya bingung, apa yang dimaksud Tuhan? Oh iya, saya baru mengerti. Ayat yang kebalik ke ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yang kedua adalah jangan membalas dendam. Jangan memiliki keinginan untuk membalas dendam dan melakukannya. Seringkali ketika kita mengalami ketidakadilan, kita pengen membalasnya. Awas kau ya, nanti kalau saya sudah sukses, ku balas kau. Awas kau ya, nanti kalau saya sudah seperti ini, ku balas kau. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita ngaku saya adalah orang Kristen, saya adalah anak Tuhan, gak usah balas dendam. Slow saja, santai saja. Karena apa? Seperti yang pertama tadi ayat 6 dan 7. Pembalasan adalah urusanku, kata Tuhan, kata Allah. Kadang-kadang ketika saya, bukan kadang-kadang ya, ketika saya membaca ayat ini kembali, ketika saya siapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan hidup saya. Dari kecil sampai sekarang lah. Kemudian saya sadar, oh iya, kalau saya membalas dendam, bukan menjadi lebih baik, tapi bisa menjadi lebih buruk. Dan saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan ajarilah saya supaya saya tidak mau membalas dendam kepada orang yang menindas kami. Menindas saya, menindas anak-anak saya, menindas keluarga saya. Saya hanya bisa bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kami, Engkaulah pembela kami. Ketika kita punya masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika kita ditindas, disepelekan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Banyak orang tidak mau belajar untuk mengalah Bapak Ibu. Maunya hanya mau menang sendiri. Biasanya anak pertama itu selalu pengen diperhatikan. Atau anak paling bungsu. Lalu maunya keinginannya harus dituruti. Tapi firman Tuhan mengatakan gak bisa seperti itu. Kalau sama orang tua kita bisa menuntut banyak. Harus dinomorsatukan. Tapi bagi Tuhan gak bisa. Tuhan memang akan menomorsatukan kita asalkan Tuhan melihat benar-benar hati kita. Apakah tulus menyayangi dia, apakah benar-benar tulus untuk mengikut Tuhan atau tidak. Kalau kita ikut Tuhan karena kita punya motivasi tersembunyi, maka Tuhan gak akan memberkati kita banyak. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu. 9 mengatakan seperti ini. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Bapak Ibu ingat ketika Yesus mati di kayu salib, sebelum dia mati apa yang dia katakan? Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau mungkin dalam penderitaan, Yesus saja sampai ngomong seperti itu. Apalagi kita ya. Ketika kita mengalami penderitaan, kita ngeluh gak sama Tuhan? Atau kita, ya sudahlah. Kita tetap percaya sama Tuhan tidak? Ketika kita mengalami masalah-masalah, ujian-ujian. Tuhan Yesus ketika dia mengatakan seperti itu, apa kata-kata berikutnya? Bapa, ke dalam tangankulah dan ke dalam tanganmulah kuserahkan nyawaku. Dengan kata lain Bapak Ibu,
Yesus menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Dia sudah menebus dosa kita. Membalas dendam, punya dendam, itu sama saja kita tidak menghargai Tuhan. Kita nggak menghargai kita tidak menghargai karya Tuhan yang mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Tidak ada namanya lagi, seharusnya tidak boleh kita berendam. Kalau boleh dibilang sebenarnya Yesus bisa nggak menendam kepada kita? Bisa. Tetapi dia tidak. Dia tidak berkata, Tuhan matikan saja semua manusia di dunia ini. Enggak. Kalau kita ingat kejadian dalam perjanjian lama, kejadian ketika Nuh, apa kata Tuhan? Apa kata Allah kepada Nuh? Allah berkata pertama kali sebelum ngomong sama Nuh, dia kecewa. Saya kecewa melihat manusia di dunia ini. Mereka suka berbuat dosa. Tetapi Allah melihat satu orang, satu keluarga, yaitu Noah. Yang dimana dia adalah orang yang takut sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Dan dia ngomong sama Nuh, buatlah sebuah bahtera. Dan Nuh membuatnya, dan singkat ceritanya mereka mengalami air bah, kemudian lepas dari air bah, kemudian surutlah air bah, kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Apa perjanjiannya Bapak Ibu? Mulai hari ini tidak akan ada lagi bencana seperti ini yang mematikan seluruh umat manusia. Itu kata firman Tuhan. Dan Tuhan menyesal, katakan di situ. Kalau boleh dikatakan Tuhan juga seperti itu. Yesus tidak mengatakan saya menyesal menjadi manusia. Ketika ada orang yang mendendam dia, ketika ada orang yang mencaci maki Yesus, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak membalas dengan caci maki. Tapi dia membalas dengan kasih. Seperti firman Tuhan, seperti Yesus katakan, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Susah enggak, Hero? Ya susah. Tapi itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. 2 ayat yang terakhir Bapak Ibu. Mari kita baca Roma pasal yang ke-12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Sudah dapat? Mari kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada tempat murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan itu hak siapa Bapak Ibu? Hak Tuhan. Jadi ketika kita ditindas, ketika kita disepelekan, ketika kita dicaci maki, gak usah, oh aku balas kau ya. Kita sebagai orang Kristen gak bisa seperti itu. Ada 1 minggu yang belakangan ini ada seseorang yang ngomong sama saya, Hero kamu mau gak ketemu sama dia? Kemudian saya bilang sama dia, mohon maaf kalau bisa jangan dulu, karena hati saya masih belum siap. Kalau ketemu mungkin ya hanya ketemu saja bisa lah, tapi untuk ngobrol-ngobrol saya rasa saya masih belum siap. Karena apa? Saya masih kesal dalam hati saya. Dan saya memang salah, saya akui saya salah. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya akui saya salah. Saya sempat punya keinginan untuk membalas dendam. Tapi saya sampai gak kepikiran, aduh mau balas dendam apaan? Kalau saya balas dendam pun saya bukan menjadi murid Tuhan, saya menjadi malah mengikut sama kemauan setan. Kalau ketemu boleh saja, tapi kalau sampai ngobrol-ngobrol, aduh mendingan jangan dulu dah. Takutnya nanti saya ngomongnya gak enak. Saya bisa mencaci maki dia, lebih bagus saya mundur saja. Dan saya hanya cuma bisa bilang apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang kedua 10 ayat 30.
Mari kita membacanya bersama-sama Bapak Ibu. Ibrani pasal yang 10 ayat 30. 1, 2, 3, ya. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ketika saya baca ayat ini, saya ingat, oh iya ya. Pembalasan adalah hak Tuhan, itu yang paling utama. Yang kedua, siapa yang menjadi hakim? Saya nggak bisa jadi hakim. Karena apa? Saya bukanlah orang yang bisa menilai orang dengan baik. Saya bukanlah orang yang bisa menilai orang dengan cepat. Orang-orang yang belajar hukum, yang pengacara-pengacara itu apakah seorang hakim yang adil? Tidak. Kalau kita lihat kasusnya si Sambo, sudah dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Kalau saya dengar itu saya capek. Adil enggak hakimnya? Adil enggak polisi? Kalau orang bilang polisinya adil, adil dari mana? Karena manusia punya dua perspektif, punya dua pandangan. Adil menurut dia sendiri belum tentu adil menurut kebenaran orang lain. Menurut saya si Sambo itu adilnya adalah dihukum mati. Tapi menurut orang lain adilnya dia dihukum seumur hidup. Menurut saya keluarganya harus mengalami namanya hukuman. Semuanya dari Sambonya, istrinya dan anak-anaknya. Tetapi menurut orang lain yang harus dihakimi hanyalah 2 orang itu saja. Yaitu Sambo dan istrinya. Apakah kita adalah hakim yang adil? Enggak. Tuhanlah, Allah lah, Yesuslah yang akan menjadi hakim dalam hidup kita. Makanya kita mengatakan apa Bapak Ibu? Jangan menghakimi saudaramu. Jangan menghakimi sesamamu. Kenapa kamu nggak mau datang ke pesta ini? Saya nggak mau datang ke pesta dia karena saya bertengkar dengan dia. Loh, apa urusannya? Kenapa saya nggak datang ke pesta itu? Karena saya nggak suka dengan keluarganya. Loh, apa urusannya? Ya sudah datang ke pesta, kenapa emangnya? Kan nggak ngobrol secara banyak. Kan juga hanya ketemu saja, hanya merayakan saja. Kenapa kita nggak mau ikut-ikutan kalau teman kita senang? Jangan menghakimi Bapak Ibu. Saya ketika belajar siapkan firman Tuhan ini juga saya ditegur banyak kok. Karena apa Bapak Ibu? Gajah di seberang mata kelihatan, tetapi apa? Balok di depan mata kita sendiri, kita nggak bisa melihat. Dan itulah yang menjadi pegangan saya. Tuhan, kalau saya menilai orang, tolong berikan saya penilaian yang baik, yang benar. Supaya saya nggak menjadi orang yang hanya bisa pintar menilai, tapi saya nggak bisa melakukan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajarlah percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Pembalasan adalah hak siapa? Hak Tuhan. Tugas kita ngapain? Ya sudah, tugas kita hanyalah bisa, Tuhan terima kasih karena ada orang yang menindas saya. Tapi saya mau tetap beriman kepada Engkau Tuhan ketika saya ditindas orang. Yang kedua Bapak Ibu, jangan punya keinginan untuk membalas dendam. Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir, hargailah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami ucap syukur Tuhan karena kasih-Mu besar dalam hidup kami. Tuhan Kau tahu bagaimana hidup kami. Tuhan Kau tahu bagaimana aktivitas kami selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mampukan kami Tuhan. Kalau kami merasa bahwa hari-hari ini Tuhan, kami ditindas, kami dipermalukan, dan kami mempunyai keinginan untuk membalas dendam. Ajar kepada kami supaya kami tidak membalasnya Tuhan. Kami mau memaafkan mereka, kami mau berdoa buat mereka Tuhan Yesus Kristus. Kami mengasihi mereka Tuhan. Kami mengasihi orang-orang yang menindas kami. Kami mengasihi orang-orang yang mempermalukan keluarga kami. Kami mengasihi Tuhan orang-orang yang selalu menjelek-jelekan maupun memfitnah kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan Yesus Kristus.
Karena kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Roh Kudus mampukan kami, supaya kami dapat melakukannya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami yang tidak bisa datang beribadah pada pagi hari ini. Kau hantarkan mereka supaya mereka dapat beribadah Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Minggu depan Tuhan. Kalau kami saat ini ada yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang berbeban berat Tuhan, Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah nyata dalam hidup kita, mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, ada pengumuman. Untuk kami dari Departemen Pemuda Remaja, Departemen Remaja Pemuda akan mengadakan basar, ya, akan mengadakan aksi dana Bapak Ibu. Minggu depan kami akan menjual ya nasi goreng, kemudian ifumi sama mihun. Bapak Ibu, dana yang kami aksi dana ini bertujuan untuk Natal kaum muda remaja yang akan diadakan tanggal 10 Desember. Saya harap Bapak Ibu dapat membelinya untuk mendukung dalam perayaan Natal kami remaja pemuda. Kami untuk ibadah untuk Natal kami masih butuh dana kurang lebih 2 juta. Ya. Kalau untuk Bapak Ibu sih mungkin kok sedikit ya. Tapi untuk anak-anak remaja pemuda ya banyak itu ya Bapak Ibu ya. Karena mereka kan bukan pekerja ya. Jadi mari saya minta bantuannya, minta supportnya supaya Natal kami remaja pemuda tanggal 10 Desember dapat berlangsung dengan baik. Itu saja pengumuman yang saya bisa berikan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Semuanya kita diberkati firman Tuhan, amin. Jangan balas dendam, jangan kecewa ketika kita dikecewakan orang lain. Biarlah itu menjadi haknya Tuhan. Ya, maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan ketika kita tidak balas dendam kepada orang yang menyakiti kita. Kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu ke depan. Kami nanti mulai dari sebelah kanan saya sampai ke sebelah kiri dan seterusnya. Haleluya. Di sana dong hubungan Tuhan, perbueni ngoluku naso terdokian. Tadi ama argana Tuhan, molo di rajuman sudah dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas marohan. Di sana dong hubungan Tuhan, perbueni ngaluku naso tardonian. Sadi ama argana Tuhan, molo di rajuman sudah dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas marohan. Bersama kami pada hari ini, Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Di sana dong hubawa Tuhan, perbueni ngoluku naso tardoknian. Sabi ama argana Tuhan, bolos di rajuman sudah dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas marohan.
Di sana dong hubungan Tuhan, perbueni ngaluku nasol tarlonia, sadia ma argana Tuhan, molo sadira cuman sudah dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroha, jaloma Tuhan, sailas maroha, jaloma Tuhan, sailas maroha. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.